Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leluhur. Baik, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa metode. Ada metode biseksi, kemudian ada metode regular palsi. Nah, dua metode tersebut termasuk dalam atau tergolong metode-metode yang tertutup. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas lagi satu metode untuk menentukan solusi akar persamaan nonlinear. Nah, ini tergolong metode terbuka. Jadi salah satu metode terbuka yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini sangat terkenal, kemudian banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Metode ini sangat disukai karena dia konvergensinya paling cepat di antara beberapa metode-metode yang lain. Nah, prinsip utama atau prinsip dasar dari metode Newton-Raphson ini adalah ada dua ini. Metode ini melakukan pendekatan terhadap kurva fx dengan garis singgung atau gradien pada suatu titik awal. Nah, jadi metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode terbuka nanti yang menggunakan satu titik awal. Jadi beda dengan metode biseksi atau regular palsi. Kalau kemarin kita mencari akar itu dalam selang dalam suatu interval, nah makanya dikatakan metode tertutup. Nah, kalau ini tidak, jadi dia cuman satu titik awal sebagai acuannya. Jadi kita nanti boleh mengambil satu titik sembarangan yang nantinya akan dari titik awal ini nanti akan kita tarik garis yang memotong kurva. Kemudian dari sini nanti akan kita buat sebuah garis yang menyinggung kurva, kemudian memotong sumbu X di titik X1 ini. Nah, seperti itu. Ini ada hubungannya dengan garis singgung atau gradien. Makanya nanti kita menggunakan turunan fungsi atau f turunan pertama, f aksen X. Nah, jadi kalian harus ingat lagi bagaimana menurunkan fungsi di mata kuliah kalkulus 1 kemarin sempat dipelajari, atau di SMA juga sudah pernah sebenarnya. Nah, jadi yang minimal harus bisa menurunkan fungsi itu turunan pertama. Nah, kemudian syaratnya juga nanti karena kita akan menentukan nilai f aksen X nya ini, nilai f aksen X nya itu tidak sama dengan 0, karena nanti ada rumusnya untuk menentukan akar yang baru ketika kita lakukan perhitungan nilai fx nya itu belum konvergen, maka kita akan menentukan akar barunya. Seperti itu. Nah, nilai taksiran selanjutnya itu adalah titik potong antara garis singgung gradien kurva dengan sumbu X. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau di grafiknya yang tadi kita ambil satu titik awal sembarang, kemudian yang
garis 0 ini, kita tarik garis, memotong kurva fx-nya ini dari fungsi yang akan kita cari. Kemudian kita buat garis, garis singgung, memotong sumbu x di x1 ini. Nah, kalau ternyata nilai akar hampirannya belum mendekati atau nilainya belum konvergen, maka kita tentukan x yang baru, taksiran selanjutnya yaitu x1. Nah, kemudian sama prinsipnya dengan yang tadi, cara geometri, kita tarik garis lagi ke sini, kemudian kita buat garis singgung yang menyinggung kurva ini, kemudian memotong sumbu x di x2. Nah, itu ya, di x2. Kalau ternyata masih belum mendekati nilai akar sebenarnya hampirannya, maka kita tarik garis lagi sampai memotong kurva ini, garis 2 ini, kemudian kita buat garis singgung lagi, kemudian titik potongnya, nah sampai dia mendekati akar sebenarnya. Jadi nilai hampirannya itu mendekati atau bahkan bisa jadi dia sama dengan akar sebenarnya. Nah, kira-kira prinsip secara geometrinya seperti itu, kurvanya. Makanya kita menggunakan di sini ada garis singgung, itu hubungannya dengan garis singgung adalah turunan pertama dari sebuah fungsi. Nah, langkah penting metode Newton-Raphson itu diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Ini ketika kita mau menentukan ketika nilai awal ini belum memenuhi, maka kita buat garis lagi, garis singgung seperti ini. Nah, memotong sumbu x pada x plus 1, x k plus 1. Nah, bagaimana menentukan nilai akar ini, x k plus 1 ini adalah menggunakan rumus seperti ini. Oke. Jadi diturunkan dari ya gradien itu sama dengan kemiringan, itu adalah turunan pertama. Turunan pertama dari sebuah fungsi atau y per e, kemudian kita masukkan nilainya seperti ini, maka didapatlah rumus untuk menentukan akar ini adalah menggunakan rumus ini. Jadi x yang akan ini yang akan kita tentukan ini yang sekarang itu adalah x sebelumnya dikurangi dengan f x sebelumnya dibagi dengan f aksen x sebelumnya. Nah, makanya di sini ada syarat tadi, f aksen x-nya itu tidak 0. Ya. Oke, nah, itu secara geometris. Kemudian iterasinya adalah atau algoritma untuk menentukan iterasi menggunakan metode Newton-Raphson ini. Yang pertama tadi kita tentukan nilai awalnya, x0 nya itu bebas, kemudian kita hitung fx0 nya, kemudian kita cek konvergensinya. Nah, kalau dia sudah konvergen atau nilainya sama dengan 0, maka akarnya berarti sudah ditemukan. Tapi kalau belum, nah kita tentukan turunannya, kemudian turunan dari fungsinya, kemudian kita hitung nilai dari turunan tadi, fungsi turunan tadi. Nah, cuma ada syarat yang nilainya tidak 0. Oke, kemudian lakukan iterasi. Nah, iterasi untuk menghitung nilai taksiran akar selanjutnya itu menggunakan rumus ini. Oke. Dan seterusnya sampai kita cek konvergensinya terhadap x toleransinya jika ada, atau seperti yang sebelumnya di metode yang sebelumnya, metode biseksi, bagaimana ketentuan untuk menghentikan iterasi.
Nah, seperti itu ya. Kalau dia sudah sama, nilai x-nya itu konstan, itu sudah bisa dihentikan, atau nilai fx-nya sama dengan 0, itu kita bisa berhenti. Baik, nah sekarang kita lihat contoh. Tentukan salah satu akar persamaan non-linear dari sebuah fungsi fx x kuadrat min 5x plus 6 dengan metode Newton-Raphson jika diketahui nilai awal x sama dengan 0. Nah, nilai awalnya ini kita ambil x sama dengan 0, kemudian toleransi galat relatifnya adalah 0,02, ketelitian hingga 3 desimal. Jawab oke. Nah, ini kita tentukan turunannya. Jadi turunan dari x kuadrat min 5x plus 6 itu adalah 2x min 5. Nah, ini harus sudah bisa menurunkan fungsi. Turunan pertama memberikan nilai awal x0 nya sama dengan 0. Kita cek konvergensinya. Nah, kita masukkan, ternyata ini tidak 0. Nah, kalau dia 0 berarti akarnya sudah ditemukan. Tapi kalau ini ternyata tidak 0, 6, sehingga perlu dilakukan iterasi. Nah, mirip dengan yang sebelum-sebelumnya, cuman bedanya di sini adalah titiknya itu hanya satu, makanya ini terbuka, betul terbuka. Oke, untuk x0, kemudian nilai fx yaitu 6, kemudian nilai f aksennya kita tentukan dapat minus 5. Belum ada galatnya di sini. Nah, kemudian dari nilai awal ini maka kita akan menentukan karena belum konvergen tadi, kita tentukan akar yang x1 nya, atau dengan rumus yang tadi dapatlah nilai x1 nya 1,2. Kemudian kita hitung nilai FE dengan f aksen x nya, kemudian galatnya kita cari, galatnya adalah 1, x tolnya adalah 0,02. Nah, berarti masih lebih besar ya? Lebih besar galatnya, berarti kita lanjutkan lagi iterasi. Nah, sekarang nilai x1 tadi 1,2, kita tentukan x2 nya. Dapatnya 1,754. Hitung lagi nilai f nya, kemudian nilai f aksen x nya, kemudian cek lagi galatnya, masih lebih besar. Berarti kita lanjutkan lagi iterasi x2, karena kita cari x3 nya 1,96. Hitung lagi nilainya fe, kemudian f aksen x nya, kemudian tentukan galatnya, dapat seperti ini, masih lebih besar dari x toleransi 0,105. Berarti kita teruskan. Nah, sampai kalau kita lihat di tabel ini, nah pada posisi ini efeknya sama dengan 0. Nah, kemudian karena juga di sini x galat relatif itu sudah lebih kecil atau sama dengan dari x toleransinya, maka iterasi dapat dihentikan. Nah, kalau di sini pada iterasi keempat, ya, keempat, maka akarnya, salah satu akarnya itu adalah 2 ini, atau nilai x nya. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, ini sangat disukai metode ini karena sangat cepat dia untuk konvergensinya itu sangat cepat. Nah, untuk mendapatkan nilai akarnya kira-kira seperti itu. Oke, kemudian ini ada lagi metode Newton-Raphson 2. Nah, prinsipnya sama sebenarnya. Kalau yang ini, metodenya Newton-Raphson 2 ini dapat digunakan untuk menyelesaikan akar dari suatu bilangan. Nah, prinsipnya sama dengan yang tadi, cuman ini adalah untuk suatu bilangan. Kita lihat contoh.
tentukan nilai dari akar 5 untuk 70 dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Jika diketahui nilai awalnya X sama dengan 3, kemudian ketelitian hingga 3 desimal. Nah, langkahnya, kita tentukan, misalkan X-nya itu 5, akar 5 dari 70, maka X pangkat 5 itu, kita rubah dulu bentuknya jadi seperti ini, kita keluarkan akarnya, berarti jadinya X 5 sama dengan X pangkat 5 berarti sama dengan 70. Maka kalau kita nyatakan dalam bentuk fungsi, itu maka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk fungsi seperti ini, jadi 70 pindah, maka fx nya sama dengan X pangkat 5 minus 70. Kemudian kita turunkan, jadinya 5x pangkat 4. Diketahui nilai awalnya X0 itu sama dengan 3, kita cek konvergensinya, ternyata belum 0, akhirnya maka kita lakukan iterasi. Nah, nilai awal X0 sama dengan 3 sama dengan yang tadi, langkahnya kita hitung nilai fx, kemudian aksen x nya, kemudian tentukan nilai x1 nya dengan rumus ini, kemudian hitung nilai fx dengan f aksen x nya, ternyata ini nilainya seperti ini, fx nya kemudian f aksen nya, kemudian nilai x2 nya kita cari lagi, terusnya lakukan iterasi. Kemudian ini kalian bisa pakai Excel untuk menghitung seperti ini. Ini kemudian iterasi dapat dihentikan pada iterasi keempat karena di sini ditemukan nilai x-nya konstan. Intinya x-nya konstan, yaitu di x4 dengan x5 sama dengan 2,339. Maka ditemukan salah satu akarnya berarti di 2,339. Oke. Jadi kita bisa menentukan iterasi ketika nilai x-nya ini sudah konstan, atau nilai fx-nya sama dengan 0. Itu yang mana yang tercapai, itu bisa kita gunakan untuk menghentikan iterasi, karena kadang-kadang tidak semua juga yang menghasilkan nilai fx-nya itu sama dengan 0. Maka ketika sudah konstan seperti ini, maka itu iterasinya bisa kita hentikan di sini. Berarti di iterasi keempat itu sudah didapatkan salah satu akarnya itu adalah pada nilainya 2,339. Seperti itu. Baik, untuk metode Newton-Raphson itu sampai di sini. Nanti kalian bisa coba mengerjakan latihan. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.